Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita kembali akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya berterima kasih buat Pak Hebron dan tim pengembalaan MDSP buat kesempatan untuk melayani tempat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan buat kami untuk bisa bersekutu, beribadah kembali bersama-sama. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat kami. Kesaksian-kesaksian yang sungguh makin menguatkan kami bahwa Engkau memang Allah yang dahsyat dan paling tepat buat kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri dalam segala musim hidup kami, dalam segala hal dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga sekali lagi mengucap syukur buat kesempatan buat setiap kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur Tuhan, boleh kami terima dengan hati yang bersih, tulus, tertanam di dalam hati kami. Dan kami punya keberanian dan iman untuk melakukannya hari lepas hari dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah firman yang ditabur benar-benar sampai kepada kami masing-masing, baik melalui Zoom meeting ini maupun pendengar di YouTube, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak yang siap untuk menerima kebenaran firman, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksiannya. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita barusan minggu lalu merayakan Paskah. Ya, sebentar. Oke, merayakan Paskah ya. Peristiwa Yesus, penyaliban Yesus sampai kebangkitan, kalau boleh saya bagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum penyaliban, peristiwa sebelum penyaliban, kemudian penyaliban itu sendiri, dan kemudian peristiwa yang ketiga adalah peristiwa kebangkitan, dan fase yang keempat terakhir adalah fase setelah kebangkitan atau pasca kebangkitan. Saudara, kita ada di pasca kebangkitan minggu ini. Apa yang bisa kita pelajari dari masa-masa pasca kebangkitan? Saudara, saya akan sharing di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Ya, mungkin sudah bisa tampak. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Luar biasa, saudara. Amin, amin. Ya, luar biasa. Saudara, kebangkitan Kristus bukan saja yang pertama memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang awalnya adalah rusak poranda, tidak karu-karuan, rusak semua, hanya gara-gara dosa, saudara. Dengan kebangkitan Kristus, maka itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang dulunya porak-poranda oleh dosa ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita semua pagi hari ini secara pribadi, face to face, mampu masuk dan boleh masuk ke hadirat Allah. Yang dimana dulunya tidak bisa kita melakukan itu, saudara. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib, kita tidak mungkin bisa bertemu muka dengan Allah, saudara. Ada batasan yang begitu banyak yang harus kita lalui, dan kita tidak mungkin. Kita harus bahkan masuk ke ruang Maha Kudus saja harus para imam. Kita tidak mungkin bisa, saudara. Namun dengan kebangkitan Kristus, saudara dan saya pagi hari ini dipimpin oleh Bu Lenda, luar biasa. Saya boleh merasakan hadirat Allah ada bersama-sama kita pagi hari ini.
Yang kedua, saudara terkasih. Yang kedua, kebangkitan ini di samping memulihkan hubungan manusia dengan Allah, juga memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita selalu bersinggungan dengan rekan-rekan kita di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, rekan kerja, orang-orang di sekitar rumah kita, tetangga, selalu bersinggungan. Yang namanya bersinggungan, saudara, bergesekan. Saudara, belum tentu semuanya mulus, semuanya baik-baik saja, semuanya hubungannya baik-baik lah ya, saudara. Karena kita sedang berhubungan dengan manusia dan bukan berhubungan dengan malaikat, saudara, yang tidak bisa marah, yang selalu penuh kasih, kan gitu, saudara. Ya, ada orang yang maksud kita baik-baik, jadi tersinggung. Maksud kita mau tolong, malah dia marah sama kita. Bisa jadi itu, saudara. Tapi kebangkitan Kristus itu memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan keteladanan buat kita semua, harusnya, saudara, bahwa semua dasar dari hubungan adalah kasih, saudara. Kita ingat bagaimana Yesus disangkal oleh Petrus. 3 kali, saudara. Disangkal oleh Petrus 3 kali. Apa respon Yesus? Tetap mengasihi Petrus. Bagaimana Thomas yang tidak percaya? Bahkan dia kepingin mencucukkan jarinya di lubang bekas paku. Apa yang direspon oleh Yesus? Silakan, cucukkan sini jarimu di telapak tanganku, kata Yesus. Respon Yesus adalah kasih. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Padahal mereka notabene, dalam tanda kutip, saudara, 3,5 tahun selalu berjalan bersama-sama. Makan bersama, melayani bersama. Yesus melakukan keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat. Mereka murid-murid Yesus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi Thomas masih perlu bukti harus mencocokkan jarinya. Tapi karena dasarnya kasih, maka Yesus tidak tersinggung. Tetap welcome sama Petrus sama Thomas. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Pada saat ada orang-orang di sekitar kita yang dengan segala tulus hati, dengan segala kekuatan kita kepinginnya nolong. Kita kepinginnya ulur tangan. Ternyata responnya salah, si orang itu malah marah-marah sama kita. Kira-kira kita tetap mau nolong atau mau tersinggung? Kita tetap mau ulur tangan atau kemudian tarik tangan kita dan sembunyikan di belakang badan kita? Saudara, tugas saudara buat saya, karena Allah melalui kebangkitannya harusnya sudah memulihkan dan memberikan keteladanan bahwa semua dasar hubungan kita harusnya adalah kasih. Maka harusnya kita tetap ulur tangan, saudara. Betul? Amin. Saudara, tidak mudah memang. Hubungan manusia dengan manusia ini tidak mudah. Orang namanya suami istri, saudara, yang milih-milih sendiri. Sekarang zamannya sudah bukan Siti Nurbaya, kan? Harus dipilihkan orang tua, gitu. Pilih sendiri. Dari sekian banyak teman kita pilih sendiri. Mana pasangan hidup yang paling cocok. Bahkan kita doa siang malam minta sama Tuhan. Lah, Tuhan sudah kasih ini. Tuhan sudah kasih yang paling cocok buat kita. Nah, ternyata dalam perjalanannya, tidak semuanya mulus, saudara. Manusia membentuk manusia, sama seperti besi, menajamkan besi. Ya, tapi karena dasar hubungannya adalah kasih, saudara, maka hidup pernikahan, hidup perkawinan, pasangan itu akan menjadi langgeng sampai maut memisahkan. Tapi dunia tidak rela hal itu terjadi buat saudara dan saya, buat anak-anak Tuhan. Ya,
Begitu banyak hal yang bisa terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan pernikahan dan hubungan-hubungan itu, saudara. Yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali bahwa seharusnya semua hubungan diletakkan di atas dasar kasih. Kasih itu tidak marah-marah, saudara. Kasih itu mau berkorban. Kasih itu mau memberi yang terbaik. Kasih itu mengampuni, memaafkan, menerima keberadaan orang lain yang kita kasih apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Dan seringkali hubungan-hubungan itu rusak karena pergeseran dari dasar. Pondasinya sudah bergeser. Dulunya kasih, dulunya apa adanya, sekarang jadi ada apanya, saudara. Iya, dulu merintis sama-sama dari nol, enggak punya apa-apa. Sekarang sudah mulai mobilnya bagus, rumahnya bagus, rekeningnya sudah terisi dengan cukup. Mulai bergeser. Hati-hati, saudara. Ayo kembali ke laptop, kembali ke dasar yang benar, kembali ke dasar yang semula, yaitu adalah kasih Kristus, saudara. Yang ketiga, kuasa kebangkitan itu memberikan kita kuasa untuk menang terhadap kehidupan, saudara. Amin. Kesaksian-kesaksian, saudara. Apa yang disaksikan oleh Kristi, apa yang disaksikan oleh Ibu, siapa tadi, maaf lupa. Saudara, itulah kuasa kebangkitan yang membuat kita menang atas kehidupan, gitu loh, saudara. Iya, hidup ini memang saya tahu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu effort, saudara. Tapi ingat, tanpa Tuhan kita nothing. Nol besar, zero besar, saudara. Saudara, kalau boleh kesaksi, saudara. Saya lahir dari keluarga sederhana. Di satu kota kecil di Jawa Timur, di Tuban, saudara. Ya, saya hidup di sana sampai SMP, bahkan saya SMA, saya disekolahkan oleh om saya, saudara. Karena orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di sekolah yang bagus, SMA. Saya pindah ke Surabaya dan kemudian saya bersekolah SMA di Surabaya. Di tengah-tengah perjalanan saya, pada waktu saya meneruskan S1, saudara, om saya usahanya drop. Sehingga dia tidak bisa mensupport penuh. Dia bisa kasih saya uang jajan, biaya hidup, ya. Tapi saya harus berjuang juga untuk menyelesaikan kuliah saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya harus survive. Saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan jalan. Saya percaya itu. Saya ngeles, saudara, ngelesi. Ya, istilah orang Jawa Timur memberikan pelajaran tambahan buat anak-anak itu, saudara. Kalau orang Surabaya ngomongnya ngelesi gitu ya, Pak. Pekerjaannya apa? Ngelesi gitu. Ya, saudara, memberikan pelajaran tambahan. Buat apa? Karena saya ini juga enggak pinter-pinter amat, yang namanya kimia apa itu enggak ngerti-ngerti amat, saudara. Ya, saya cuman nemenin belajar gitu aja. Saudara, tiap hari saya ingat pada waktu saya kuliah itu, setiap hari dengan motor saya, minimal saya harus berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Saya punya 3 murid les, saudara. Kira-kira 100 sampai 130 km, saudara. Kalau saya tambah dengan kuliah, PP dan sebagainya, saya harus kuliah, maka kira-kira saya harus keliling 130 km setiap hari, saudara. Saudara, saya lakukan itu sampai saya lulus kuliah. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, saudara. Saya lulus dengan cukup cepat karena prinsip saya gini, saya ini harus lulus cepat-cepat. Kenapa? Karena saya harus bisa kerja formil sehingga hasilnya lebih. Karena untuk memberikan les tambahan, pelajaran tambahan itu saya cuman dapat upah gaji 30.000 per bulan, saudara. Ya, 30.000 per bulan. 3 anak 90.000 per bulan, saudara. Ya, jadi dan itu yang
menghidupi dan membuat saya bisa sampai lulus. Dan kemudian, puji Tuhan, saya 3,5 tahun lulus, saudara. Plus skripsi sudah beres semua, sehingga saya bisa kerja formil. Saudara, yang mau saya ceritakan di sini adalah kuasa untuk menang atas kehidupan. Saudara dan saya sudah punya kuasa kebangkitan Kristus buat saudara dan saya. Tapi tetap butuh effort, tetap butuh usaha. Iman tanpa perbuatan, nothing. Kita sudah tahu kasih Kristus yang besar itu, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, dari tahap demi tahap, tahun demi tahun, Tuhan bawa saya terus naik. Saudara, dan sampai saat ini, saya dalam posisi sebagai seorang direktur utama perusahaan keuangan di Surabaya, dan kemudian saya juga sedikit ada saham di sana. Saudara terkasih, tidak pernah terbayangkan saya bisa ada posisi seperti ini. Yang penting buat saya pada waktu itu, saya hidup. Saya bisa makan, saya bisa bekerja dengan baik. Sudah itu aja. Punya mobil, punya rumah, tidak ada. Kebayang di pikiran aja enggak, saudara. Rumah harganya berapa? Coba bayangkan. Saya cuma 30.000 per anak, 90.000 per bulan, saudara. Ya, mana bisa, saudara. Tapi Tuhan janji apa yang tidak pernah terlintas dari pikiranmu, ya, bahkan tidak pernah timbul dari hatimu, saudara, Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Amin. Itulah kuasa kebangkitan untuk menang atas kehidupan. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah kuasa untuk bersaksi. Kalau saudara, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, keluarga besar kita, suami, istri kita, anak-anak kita, rekan kerja kita dipulihkan. Dan kita juga sudah dipulihkan hari demi hari, ditopang, dinaungi dengan tiang awan, tiang api. Maka yang terakhir tugas saudara buat saya dan saya adalah kuasa untuk bersaksi. Saudara, saya ini orang yang kosakatanya sedikit. Saya ini karena lahir dari keluarga yang sederhana, saya enggak bisa punya banyak pergaulan, enggak bisa punya banyak teman, enggak terlalu diterima di teman-teman, saudara. Sehingga saya lebih banyak diam. Jadi kalau saudara pagi hari ini lihat saya bisa berkata-kata dan bercerita seperti ini, itu semua kasih karunia Tuhan, gitu, saudara. Ya, saudara, kuasa untuk bersaksi, untuk menjadi berkat, itu bukan cuma urusan Pak Pendeta, urusan Bu Moren, urusan Pak Hebron, urusannya Bu Lenda, enggak, urusan saudara dan saya, urusan kita semua. Pak enggak bisa khotbah, Pak enggak bisa khotbah, saya enggak sekolah teologi. Saudara terkasih, hidup saudara, hidup kita masing-masing itu adalah kesaksian. Hidup kita masing-masing, Tuhan itu membentuk kita, menempatkan kita di ladang kita masing-masing, gitu. Jadi, ayo, ladang yang Tuhan sudah percayakan ini, kita kelola dengan baik. Kita saksi di ladang kita masing-masing. Lingkungan kita masing-masing. Amin ya. Saudara. Amin. Amin. Saya jadi bersemangat sekali. Kenapa? Karena lagu pujiannya Bu Linda tadi pagi. Dan kemudian kesaksian tadi. Ya, Bu Lamri ya, si Kristi tadi. Luar biasa, begitu pas gitu loh dengan tema yang pagi hari ini kita akan dengar sama-sama, saudara. Ya, mungkin firman Tuhan mungkin tidak panjang-panjang, saudara. Tapi ini sungguh luar biasa, momen terbaik, saudara, buat saudara dan saya untuk memperbaiki arah hidup kita, bahwa kita hidup ini setelah Kristus bangkit, maka tugas saudara dan saya untuk apa? Bersaksi.
untuk menjadi berkat. Saudara, menjadi berkat itu tidak harus dengan uang kita. Kita punya tangan, ya kita pakai ulur tangan. Ya, ada orang mungkin mau nyebrang jalan, ibu-ibu tua nggak bisa nyebrang jalan, agak-agak ragu-ragu. Ayo kita seberangkan. Hal-hal sederhana itu adalah kesaksian. Hal-hal sederhana itu adalah hidup yang menjadi berkat. Bukan berarti kalau saudara harus sumbang gereja 100 juta baru itu menjadi berkat. No. Bahkan itu bisa mudahnya menjadi kesombongan. Weh, siapa gua? Gua sumbang loh gereja 100 juta gitu ya. Gua kaya loh. Tipis saudara. Ya. Bahkan Yesus Allah itu menghargai uluran tangan kita untuk menggandeng emak-emak tua, ibu-ibu tua, bapak-bapak tua yang seberang jalan itu loh saudara. Lebih menghargai itu. Saudara, yang terakhir. Kita buka ayat ini saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus Kristus datang. Supaya saudara dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, berbicara tentang pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, yang perlu dibinasakan, yang menjadi target utama untuk dibinasakan adalah hubungan-hubungan. Hubungan Kristus, hubungan Allah dengan kita, hubungan manusia dengan sesamanya, dan kemudian saudara, hubungan kekeluargaan, suami istri, orang tua dengan anak, ya saudara, atau juga dibinasakan dengan kehidupan kita, dengan sakit penyakit, dengan problem-problem keuangan, keluarga, dan lain-lain, saudara. Tetapi saudara, Allah datang melalui Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Hidup dalam kelimpahan. Saudara, kelimpahan jangan mindset kita banyaknya deposito. Rumah mewah, mobil Lamborghini, Ferrari, Ducati. Bukan, saudara. Kalau saudara punya 1 rupiah lebih dari kebutuhan kita hari ini, saudara sudah kaya raya. Amin. Kenapa? Karena orang-orang yang notabene kita lihat kaya dari kacamata kita, belum tentu dia kelimpahan. Kenapa? Antara aset dengan hutangnya bisa-bisa balance. Bisa-bisa kewajiban atau hutangnya itu lebih besar, saudara. Itu bukan kelimpahan. Kelimpahan bukan jumlah, tapi kelimpahan adalah jika saudara dan saya mempunyainya dengan sukacita dan sejahtera. Meskipun hanya 1 rupiah lebih dari kebutuhan kita hari ini. Saudara, caranya bagaimana menjaga kuasa kebangkitan itu senantiasa ada di dalam hidup kita, hati kita, hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, saudara. Caranya cuma 4M, 1D. Saya ulang, 4M, 1D. Memuji, menyembah, membaca firman, mengucap syukur, dan berdoa, saudara. Ya, memuji, menyembah, membaca firman, mengucap syukur, dan berdoa. Dengan cara itu, saudara, kita akan touch, kita akan selalu mengingat kasih Kristus yang luar biasa buat kita. Amin. Amin. Dan itu yang harus kita bagikan dan terus menerus menjadi kehidupan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tunduk kepala dan saya akan kembalikan ke host. Kita akan berdoa dulu, saudara.
Bapa di dalam surga, bersyukur karena Engkau ada buat kami. Engkau sudah bangkit bagi kami, dan kuasa kebangkitan itu bukan saja memulihkan hubungan kami dengan Engkau, tetapi Tuhan memulihkan hubungan kami juga dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, suami atau istri kami, anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk terus menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati Mezbah Doa Segala Bangsa ini. Berkati seluruh tim kepengurusannya, seluruh tim yang melayaninya. Tambah-tambahkan Tuhan segala kemampuan dan hati untuk melayani. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar semakin banyak orang boleh dijangkau oleh MDSP ini. MDSP menjadi berkat buat segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.